Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu jalan lintas Sumatera tampak lengang, hanya deru mesin truk-truk besar yang sesekali memecah kesunyian. Seorang pria bernama Rangga, supir truk berusia 32 tahun, sedang melajukan kendaraannya dengan hati-hati. Tubuhnya tegap, wajahnya keras terbakar matahari, tapi ada sorot tenang di matanya. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok sederhana, tidak banyak bicara, namun punya keberanian yang jarang dimiliki supir lain. Ketika sampai di sebuah tikungan gelap dekat pos polisi tua yang jarang dipakai, mendadak jalan di depannya ditutup. Ada 3 motor dan 1 mobil patroli dengan lampu merah menyala. 5 orang pria berseragam polisi keluar, tapi gerak-geriknya tidak seperti aparat pada umumnya. Lebih kasar, arogan, dan tatapannya penuh ancaman. "Berhenti! Turun kau!" bentak salah satu dari mereka sambil menyalakan senter ke wajah Rangga. Rangga turun perlahan, tangannya masih berlumur oli karena sempat memperbaiki mesin di perjalanan. Ia mengira ini razia biasa. Tapi suasananya terasa janggal. Senyum sinis, nada suara memaksa, dan posisi mereka yang sudah mengepung. "Mana surat jalanmu? SIM? STNK?" tanya salah satu dengan nada menghina, padahal Rangga sudah siap menunjukkannya. Begitu Rangga menyerahkan dokumen, pria berseragam itu hanya melirik sekilas lalu menggebrak kap truknya. "Kurang. Kau mau lancar lewat sini? Bayar dulu 3 juta. Bentak yang lain sambil menepuk-nepuk tongkat rotan di tangannya. Rangga terdiam. Ia tahu betul, ini bukan razia resmi. Mereka bukan sedang menegakkan aturan, melainkan mencari mangsa. Supir-supir lain biasanya memilih mengalah, membayar, lalu pergi. Tapi malam itu, kesabaran Rangga benar-benar diuji. "Aku cuma bawa barang buat dikirim ke gudang." "Uang segitu dari mana aku punya?" jawabnya tenang. Jawaban itu justru membuat mereka semakin murka. 2 dari mereka langsung menarik kerah bajunya, mendorong hingga hampir jatuh. Satu lagi menghantamkan tongkat ke pahanya. "Kurang ajar kau. Berani melawan." "Hah?" teriak mereka bergantian. Warga sekitar hanya bisa melihat dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat. Rangga dipukuli, didorong, bahkan ditendang. Dari luar, ia tampak seperti seorang supir biasa yang tidak berdaya menghadapi 5 oknum berseragam. Tapi ada satu hal yang tidak mereka tahu. Rangga bukan sekadar supir truk. Ia punya masa lalu yang kelam, penuh latihan keras dan pengalaman bertarung yang membentuknya jadi seseorang yang jauh berbeda dari yang mereka kira. Dan malam itu, kesabaran yang ia jaga mulai pecah. Mau saya lanjutkan ke bagian 2, di mana Rangga mulai bangkit melawan oknum polisi arogan itu? Bagian 2. Amarah yang meledak pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Rangga. Satu tendangan keras mengenai perutnya hingga ia terdorong ke samping truk. Tapi anehnya, wajahnya tetap tenang. Ia merasakan sakit, tapi bukan rasa sakit yang membuatnya takut, melainkan justru membangkitkan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Salah satu oknum polisi menarik kerah bajunya lagi. "Kalau nggak bayar juga, jangan harap bisa lolos dari sini. Kau bakal tidur di sel malam ini," bentaknya sambil menyeringai. Rangga menunduk sebentar, tangannya mengepal. Darah segar menetes dari bibirnya akibat pukulan sebelumnya. Namun, justru senyum tipis muncul di sudut mulutnya. "Aku sudah cukup bersabar," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Mendadak, dengan kecepatan yang tak diduga, Rangga meraih pergelangan tangan pria itu dan memutarnya keras. Terdengar bunyi krek yang membuatnya menjerit kesakitan. Belum sempat yang lain bereaksi, siku Rangga menghantam wajah salah satu hingga hidungnya berdarah dan tubuhnya terhuyung jatuh ke tanah. Apa-apaan ini?" Salah satu oknum panik, mencoba mencabut tongkat, tapi Rangga lebih cepat.
Ia meraih tongkat kayu itu, memutarnya, lalu menghantamkan ke lutut penyerangnya. Suara keras tulang berbenturan terdengar, membuat pria itu roboh sambil menjerit. Dalam hitungan detik, suasana berubah drastis. Dari yang semula Rangga dipukuli, kini justru mereka yang berjatuhan satu persatu. Dua oknum lain yang tersisa segera menyerang bersama-sama. Satu melayangkan pukulan, satu lagi menendang dari belakang. Tapi Rangga bergerak lincah, tubuhnya berputar sambil menggunakan tenaga penuh. Tendangan kerasnya menghantam dada salah satu, membuatnya terlempar ke kap mobil patroli. Sementara yang lain mencoba memukul dengan borgol, Rangga menangkap tangannya, memelintir, lalu menghantamkan sikunya ke pelipis pria itu. Ia langsung terkapar tanpa daya, hening sejenak. Jalanan yang tadi penuh teriakan kini dipenuhi desahan sakit. 4 orang berseragam tergeletak di tanah, mengerang. Hanya satu yang masih mampu berdiri. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar melihat rekannya tumbang begitu cepat. Rangga menatapnya dengan dingin. "Kau kira aku cuma supir biasa? Kalian salah besar." Suasana mencekam. Warga yang dari tadi hanya menonton dari jauh mulai berani mendekat, bisik-bisik ketakutan bercampur kagum. Mereka tak menyangka supir yang sehari-hari terlihat sederhana itu bisa melawan 5 oknum polisi arogan sendirian, dan kini, tinggal tersisa satu orang yang masih berdiri, menatap Rangga dengan wajah penuh ketakutan. Mau saya teruskan ke bagian 3, di mana sisa oknum itu mencoba melawan dengan senjata api, tapi Rangga punya cara mengejutkan untuk menghadapinya. Oknum polisi terakhir yang masih berdiri terlihat panik. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia tahu jika maju dengan tangan kosong, nasibnya akan sama dengan rekan-rekannya yang sudah terkapar di tanah. Dengan gerakan terburu-buru, ia merogoh pinggangnya. Sebuah pistol dikeluarkan. Warga yang menonton sontak berteriak kaget, beberapa berlari mundur menjauh. Situasi yang tadinya hanya baku hantam kini berubah jadi benar-benar berbahaya. "Diam kau! Jangan bergerak! Atau ku tembak kau malam ini juga!" Teriaknya dengan suara bergetar, moncong pistol diarahkan tepat ke dada Rangga. Namun, bukannya takut, Rangga justru melangkah maju perlahan. Tatapannya tajam, sorot matanya menusuk hingga membuat si oknum semakin gugup. "Apa kau yakin berani menarik pelatuknya?" Suara Rangga datar, namun dalam dan penuh wibawa. Oknum itu menelan ludah, tangannya semakin gemetar. Tekanan batin membuat keringat dingin bercucuran di dahinya. Warga di sekitar menahan napas, seolah menunggu suara tembakan meletus. Tiba-tiba, dalam sekejap mata, Rangga bergerak. Ia menjatuhkan tubuhnya ke samping sambil menendang batu kecil ke arah tangan sang oknum. Duk! Batu itu mengenai pergelangan tangan, membuat pistol bergeser sedikit. Di momen singkat itu, Rangga langsung meloncat maju. Tangannya menghantam pergelangan si oknum, membuat pistol terlepas dan terjatuh ke aspal. Dengan cepat ia menendangnya jauh hingga tak terjangkau. Belum sempat pria itu bereaksi, Rangga menghantamkan lututnya ke perutnya. Nafasnya langsung habis, tubuhnya terlipat, dan disusul dengan sebuah pukulan keras ke rahang yang membuatnya ambruk. Jalanan kembali hening. 5 oknum polisi yang sebelumnya arogan kini tergeletak tak berdaya. Beberapa meringis kesakitan, yang lain hampir pingsan. Rangga berdiri tegak, dadanya naik turun karena adrenalin. Ia menatap sekeliling, ke arah warga yang mulai berani mendekat. "Ingat ini baik-baik," ucapnya lantang, suaranya terdengar jelas di tengah keheningan. "Jangan pernah menginjak orang kecil. Kalian kira supir truk hanya bisa diam di palak? Salah besar. Malam ini cukup jadi pelajaran." Warga bersorak kecil, sebagian bertepuk tangan meski masih dengan wajah was-was.
Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang supir sederhana mengalahkan oknum berseragam yang arogan. Namun, Rangga tahu masalah ini belum selesai. Apa yang ia lakukan malam ini bisa berbuntut panjang, dan ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Mau saya lanjutkan ke bagian 4, di mana kabar insiden ini mulai menyebar cepat ke masyarakat dan atasan para oknum itu?